Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Renhat Barus, mahasiswa program studi Teknologi Rekayasa Otomasi angkatan 2025 dengan 3 digit NIM terakhir 081. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai mata kuliah CAD/CAM yaitu materi milling dan juga turning. Di sini saya akan membahas materinya secara singkat, kemudian kita akan melakukan praktek bersama di software Autodesk Fusion. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk ke videonya. Oke teman-teman, di sini sebagai pengantar saya akan memaparkan materi mengenai milling dan juga turning di software Autodesk Fusion. Nah, yang pertama mengenai pengertian dasarnya, yang pertama itu mengenai milling atau pengevrasian, yang dimana milling sendiri adalah proses permesinan di mana alat potong ataupun cutter itu berputar dan bergerak terhadap benda kerja yang diam ataupun bergerak terbatas. Nah, di sini materialnya dibuang secara bertahap dari benda kerja. Nah, berbeda dengan turning, yang dimana turning di sini itu adalah proses permesinan di mana benda kerja berputar pada sumbunya, sementara alat potong ataupun pahatnya itu bergerak secara linear untuk membuang si materialnya. Nah, untuk si milling sendiri itu kita dapat menggunakannya di workspace bagian manufaktur, kemudian di opsi milling. Kemudian untuk turning di workspace manufaktur juga di bagian turning. Nah, perbedaan utamanya yaitu yang pertama mengenai aspek yang berputar. Jika milling itu adalah alat potong ataupun cutter yang berputar, jika turning itu adalah si benda kerjanya. Nah, mesin yang digunakan di milling itu adalah mesin CNC, sedangkan turning itu adalah mesin bubut. Dan untuk hasilnya itu untuk milling adalah profil yang kompleks, pocket, dan juga berbentuk kontur 3D. Sedangkan untuk turning itu berbentuk silinder, taper, bulir, ataupun juga groove. Nah, sumbu geraknya juga jika di milling itu ada minimal 3 aksis yaitu X, Y, Z, sedangkan di turning hanya memiliki 2 aksis utama yaitu X dan juga Z. Nah, jenis kerjanya di milling itu adalah prismatik ataupun berbentuk bebas, sedangkan turning adalah simetri rotasional. Nah, di sini di tool diffusionnya jika milling itu ada end mill, face mill, drill, dan juga lain-lainnya, sedangkan di turning ada external atau internal turning tool dan juga boring bar. Nah, di sini juga ada konsep penting di Autodesk Fusion-nya yang dimana di bagian manufacture workspace. Dan di sini untuk melakukan setup pertama sebelum membuat toolpad, kita harus melihat orientasi WCS-nya ataupun Work Coordinate System yang dimana menjadi titik referensi mesin. Yang biasa di sini itu disimpulkan dengan sumbu yang ada. Jika di milling ada 3 aksis sumbu gerak, jika di turning ada 2 aksis utama sumbu gerak. Kemudian ada model ataupun geometri target yang dicapai. Untuk bagian kedua mengenai toolpath, yang dimana toolpath di sini itu adalah jalur yang akan dilalui oleh si alat potong ataupun cutternya itu sendiri. Nah, di sini selanjutnya saya akan membahas mengenai jenis operasi baik itu di milling ataupun turning di aplikasi ataupun software Fusion. Yang pertama itu adalah jenis operasi milling. Di sini ada terdapat beberapa jenis. Ada phase yaitu meletakkan permukaan atas benda kerja. Jika ada juga adaptive clearing, ada pocket clearing, contour, parallel, drill, dan juga thread. Di sini dapat dibaca. Kemudian di sini juga ada jenis operasi turning diffusion. Ada turning facing, rogging, finishing, grooving, threading, parting, boring, dan juga lain-lainnya. Nanti kita akan mendemonstrasikan bersama di software Fusion. Oke, di sini juga ada parameter tool yang wajib dipahami. Untuk milling ada RPM ataupun spindle speednya, kecepatan putar si alat pemotong atau cutternya, ada juga feed threadnya, kecepatan gerak si cutternya itu istilahnya memakan seberapa cepat, ada cutting depth ataupun kedalamannya, dan juga step over jarak antara jalur dan juga pemakanan ataupun si feednya tadi. Nah, untuk turningnya di sini ada spindle speed, yaitu dapat memiliki satuan RPM ataupun CSS. Kemudian ada feed rate juga sama, namun satuannya berbeda. Jika di milling itu adalah mm per menit, atau jika di turning itu mm per rev ataupun umpan per satu putaran. Dan juga ada depth of cut di mana kedalamannya. Nah, di sini ada alur kerjanya. Di sini kita memiliki desain 3D model, kemudian akan dipindah ke manufacture workspace. Kita akan membuat setup orientasi dan juga struknya. Dan di sini kita akan memilih operasinya, baik itu milling ataupun turning. Kemudian kita akan memilih tool-tool yang tersedia. Kita akan mengatur parameter seperti feed rate, speed, dock, dan juga lain-lainnya. Kemudian kita akan generate toolpath, simulasi, dan juga proses akhir kita akan mengkonversi menjadi G-code. Nah, itu
Nah, di sini juga ada istilah penting lainnya ya teman-teman. Seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, ada G-code yang dimana itu adalah bahasa instruksi untuk mesin CNC. Ada beberapa parameter yang ada kode dan juga ada pengertian-pengertian dari parameter masing-masingnya. Ada post processor, simulation, collision, logging, finishing, stock, fixture ataupun work holding. Nah, di sini ada perbedaan konteks penggunaan juga, yang dimana kita akan memilih milling itu jika benda kerjanya berbentuk kotak, plat, ataupun tabel kompleks, dia membutuhkan pocket, slot, ataupun kontur 3D, contohnya seperti rumah gearbox, bracket, mold, ataupun dies. Dan jika kita ingin menggunakan turning, kita pilih turning itu jika benda kerjanya itu berbentuk series ataupun revolusi. Kemudian dia membutuhkan ulir taper ataupun groove melingkar, dan contohnya adalah poros, basing, dan juga fitting pipa. Nah, ini untuk materi singkatnya sebagai pengantar saja. Langsung saja kita ke fusionnya untuk melakukan proses milling dan juga turning. Oke teman-teman, di sini saya sudah membuka software fusionnya, dan langsung saja kita melakukan desain untuk yang bagian milling dulu ya teman-teman. Kita langsung saja ke bagian membuat file baru ataupun new. Kita pilih bagian part design ya teman-teman. Kita klik tombol create new agar membuat file baru. Oke, baik, dan untuk tampilan awalnya sepertinya teman-teman. Langsung saja kita buat sketsa, kita create sketch, kemudian kita pilih plane-nya bagaimana, dan di sini saya akan menggunakan rectangle dulu ya teman-teman. Oke, kemudian saya akan menambahkan lingkaran di masing-masing 4 sudut. Untuk ukuran ataupun dimensinya kita atur belakangan saja teman-teman. Kemudian di sini saya akan menambahkan juga segi, dan terakhir di sini saya akan menambahkan juga slot ya teman-teman. Sebentar, sepertinya saya salah teman-teman. Harusnya di sini saya membuat slot ya. Kita create, kita slot, kemudian center to center slot. Oke, dan di sini udah benar ya teman-teman. Oke, tahapan selanjutnya kita tinggal atur dimensinya. Untuk panjang dan lebar adalah 200 x 100. Kemudian untuk diameter dari masing-masing lingkarannya itu adalah kita buat saja 20. Oke, dan kurang lebih untuk desainnya sepertinya teman-teman. Kemudian kita jangan lupa untuk extrude dia. Caranya adalah kita ke bagian solid dan juga kita pilih bagian extrude. Kita pilih objek ininya, dan untuk kedalamannya mungkin saya akan beri nilai 15 saja teman-teman. Oke, dan kurang lebih hasilnya seperti ini ya teman-teman. Ya, kurang lebih akan seperti ini hasilnya. Dan tahapan yang seperti sudah saya katakan sebelumnya adalah di sini saya akan melakukan tahap milling terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, caranya adalah jika di sini kita di bagian menu desain, kita pindah dia ke bagian manufaktur ya teman-teman. Sesuai dari modul yang sudah ada, yaitu yang dimana di sini diffusion yang dikerjakan di workspace manufaktur, kemudian milling. Kita sudah berada di workspace manufaktur, kemudian kita ke opsi bagian milling di sini ya teman-teman. Nah, di sini ada terdapat beberapa opsi, ada setup, NC program, phase, dan juga lain-lain. Nah, phase 2 dimensi adaptive clearing itu merupakan jenis ataupun jenis operasi dari milling itu sendiri ya teman-teman. Ada phase, adaptive clearing, ada bucket clearing, dan juga sebagainya ya teman-teman. Terdiri dari beberapa jenis. Oke, mungkin tahapan pertama yang akan saya coba adalah milling jika menggunakan jenis operasi phase. Oke, nah toolnya di sini kita select dulu ya teman-teman.
Oke, nah dikarenakan di sini di library belum ada tools apapun, jadi kita klik tambah di sini ya teman-teman. Nah, dikarenakan kita di sini masih mailing, kita fokus ke bagian mailing saya sini teman-teman. Jadi saya akan menggunakan jenis yang pasaran saja teman-teman. Yang umumnya digunakan yaitu ball and mill. Oke, sebentar, tunggu sebentar, langsung saja kita oke kan di sini. Oke, di sini kita telah berhasil untuk mengimplementasikan jenis operasi dari face itu sendiri ya teman-teman. Nah, di sini juga kita bisa melihat hasilnya berupa simulasi yang ada jika kita milih menggunakan jenis operasi face. Caranya adalah kita klik kanan, kemudian simulate. Kurang lebih akan seperti ini jika dia menggunakan jenis operasi face ya teman-teman. Nah, bagaimana perbedaannya dengan jenis operasi adaptive clearing dan juga packet clearing? Langsung saja kita coba di sini ya teman-teman. Kita exit simulation dulu. Oke, kemudian kita ke bagian tadi sudah, adaptive clearing sudah. Mungkin bagian slot dulu kali ya teman-teman. Kita coba untuk bagian slot. Kita pilih slot berarti bagian ini ya. Oke, kita okekan saja dulu. Nah, sini sudah berubah menjadi slot ya teman-teman dia. Kemudian kita simulate aja teman-teman. Iya, memang prosesnya seperti ini ya teman-teman. Tahapan selanjutnya di sini saya akan melakukan jenis operasi yang ketiga, yaitu adalah dua dimensi adaptive clearing ya teman-teman. Nah, di sini karena saya telah membuat 4 lingkaran bolong, saya akan menyeleksi keseluruhannya. 1, 2, 3, dan juga 4 di sini teman-teman. Langsung saja kita oke. Oke, dan langsung kita lihat simulasinya juga ya teman-teman. Oke, nah kurang lebih dia akan seperti ini teman-teman. Dari satu titik berpindah ke titik lain, dan seterusnya akan seperti itu teman-teman. Oke, di sini saya hanya mengimplementasikan 3 jenis operasi saja teman-teman. Dan jika di sini kita ingin melihat simulasi keseluruhannya, dapat juga ya teman-teman. Nah, di sini simulasi aja, kita bisa melihat dari awal. Jadi mulai dari face dulu, kemudian nanti slot, dan juga yang terakhir adalah adaptive. Ya, sebentar. Ya, tadi sudah face-nya yang warna biru ini, kemudian slot, dan kemudian adaptif dari kiri atas ke bawah, nyerong, dan juga terakhir di titik sini. Begitu untuk bagian milling. Nah, setelah itu di sini juga seperti yang sudah ada pada materi yang saya sampaikan di sini juga kita memiliki namanya G-code ya teman-teman. Yang dimana G-code sendiri itu adalah bahasa instruksi untuk mesin CNC. Bagaimana kita mendapatkan kode G-code tadi? Nah, di bagian milling di sini kita bisa klik bagian NC program ya teman-teman. Untuk yang kedua di sini saya akan membuat tahap proses turning ya teman-teman. Langsung saja kita buat sketsanya dulu teman-teman. Kita buat saja sketsanya asal ya teman-teman. Karena kita akan nanti melakukan proyeksi ya. Oke, kemudian di sini kita akan revolve dia teman-teman. Oke, di sini untuk profilnya udah kita pilih, dan untuk aksisnya belum kita pilih teman-teman. Oke, dan kurang lebih saya akan seperti ini teman-teman. Oke, dan langsung saja kita lakukan proses yang sama seperti milling, yaitu kita ke bagian manufaktur, kemudian kita fokus ke bagian turning di sini teman-teman. Kurang lebih dia sama. Di sini ada beberapa jenis juga ya teman-teman, sesuai yang ada di modul, turning face, juga lain-lainnya. Langsung saja kita coba seperti
bisa kita cek dulu ya teman-teman. Nah, kita centang dulu. Untuk turningnya saya akan menggunakan turning grouping di sini aja. Oke, baik, sudah. Langsung saja kita coba untuk melakukan turning ya teman-teman. Pertama dari turning face dulu. Oke, perasaan tadi sudah saya select ya teman-teman. Kita coba select ulang lagi deh. Oke, selamat ya. Oke, langsung di sini telah untuk yang turning face, di sini untuk yang profile login. Toolnya mungkin kita akan buat dia berbeda ataupun sama aja lah ya teman-teman. Oke, untuk sementara ini dua jenis dulu aja teman-teman. Kita lihat untuk simulasinya bagaimana dia. Oke, cuman segitu ya teman-teman ternyata untuk bagian face saat dia turning. Kemudian untuk yang di sini apa nih, profile login 2. Kita hit simulation dulu. Kita klik kanan, baru kita simulate. Oke, dia seperti mengikis bagian-bagian sisinya ya teman-teman. Oke, satu lagi deh, mari kita coba. Nah, toolnya di sini kita pilih juga yang sama aja ya teman-teman. Langsung kita okekan saja di sini dan kita lihat untuk hasil simulasinya. Oke, dia seperti itu ya teman-teman. Untuk yang bagian profile finishing yang kedua tadi. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Untuk kurang lebihnya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih banyak. Sampai jumpa di video selanjutnya.